Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan kita Crypto Family. Hari ini tanggal 23 Juni 2021. Kita akan bahas salah satu berita yang cukup menarik di dunia kripto, yakni proses pemindahan alat-alat penambangan Bitcoin yang ada di Cina ya dipindahkan ke Kazakhstan. Oke. Jangan lupa nonton sampai habis. Semoga informasi ini berguna buat teman-teman semua. Oke, thank you. Oke, langsung aja teman-teman, ini kita lihat ya di newsbitcoin.com ya hari ini ya. Sebenarnya ini sudah dirilis 13 jam yang lalu ya oleh Kevin Helms ya. 13 jam yang lalu, berjudul Bitmining memindahkan 3.000 mesin penambang Bitcoin ke Kazakhstan setelah tindakan keras China ya. Jadi Bitmining salah satu perusahaan penambangan yang ada di Cina ya teman-teman. Nah, mereka berusaha untuk memindahkan 3.000 mesin penambang Bitcoin mereka ke Kazakhstan ya. Setelah di Cina udah didepak ya di Cina. Ini berita cukup menarik buat kita, berita positif buat para trader maupun investor. Oke, kita lanjutkan, kita coba lihat, cek ini ya. Bitmining yang berbasis di Shenzhen telah mulai mengirimkan mesin penambang Bitcoin ke Kazakhstan saat pemerintah Cina menindak operasi penambangan Bitcoin di negara tersebut. Nah, basis perusahaan Bitmining itu ada di Shenzhen ya, provinsi Shenzhen yang ada di Cina. Nah, mereka coba mulai mengirimkan mesin-mesin penambang Bitcoin mereka dipindahkan ke Kazakhstan. Oke. Bitmining Ltd, sebuah perusahaan pertambangan yang berbasis di Shenzhen, mengumumkan pada hari Senin bahwa mereka telah berhasil mengirimkan batch pertama mesin pertambangan ke Kazakhstan ya. Jadi hari Senin kemarin, sekarang hari Rabu ya, hari Senin kemarin sudah berhasil memindahkan mesin penambang Bitcoin ke Kazakhstan teman-teman. Jadi ini bukan baru rencana, sudah terjadi hari Senin kemarin, sudah pindah ke mesin. Oke. Perusahaan menjelaskan bahwa mesin penambang Bitcoin akan dikirim ke Kazakhstan dalam 3 gelombang ya. Jadi perusahaan Bitmining ya itu merencanakan ada 3.000 mesin penambang mereka itu dalam 3 gelombang, ada 3 periode ya. Nah, periode pertama udah berhasil untuk dipindahkan ke Kazakhstan pada hari Senin kemarin. Batch pertama terdiri dari 320 mesin penambang dengan total kapasitas hash rate maksimum teoritis 18,2 PH per second. Klaim Bitmining mencatat bahwa mereka diharapkan akan digunakan beroperasi pada 27 Juni. Perusahaan pertambangan menambahkan. Batch kedua dan ketiga dengan total 2.600 mesin penambang dengan total kapasitas hash rate maksimum teoritis 102,3 PH per second diharapkan akan dikirim ke Kazakhstan sebelum 1 Juli 2021. Nah, ini teman-teman, jadi proses pemindahan 327 mesin penambangan di Bitmining ini proses gelombang pertama sudah dilaksanakan hari Senin kemarin sebanyak 320 mesin ya. Ini kelihatan ya, 320 mesin ya. Dengan hash rate ya, ini hitungan-hitungan mereka ya. Ini hitung-hitungan para validator Bitcoin atau penambang Bitcoin ya. Nah, kemudian beroperasinya 320 mesin ini diharapkan beroperasi pada tanggal 27 Juni teman-teman. Jadi kurang lebih hari ya, sekarang hari Rabu, berarti 4 hari lagi ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, hari Minggu sudah mulai beroperasi. Mungkin efektifnya hari Senin sudah mulai operasi secara komplit gitu ya. Nah, untuk batch kedua dan ketiga dengan total 2.600 mesin, nah itu diharapkan sebelum 1 Juli sudah selesai. Jadi kurang lebih yang ngejar paling kurang lebih 1 mingguan ke depan ya kan. Ini 2.600 mesin harus dipindahkan ya. Ini planning dari Bitmining teman-teman. Bitmining berharap untuk mengirimkan mesin penambang yang tersisa ke pusat data luar negeri secara kuartal mendatang. Mengirimkan mesin penambang yang tersisa ke pusat data luar negeri selama kuartal mendatang. Langkah tersebut menyusul pemerintah Cina menindak operasi penambangan Bitcoin di negara tersebut, ya.
State Grid Sichuan Electric Power Company mengirimkan pemberitahuan kepada anak perusahaan Bit Mining yang dipegang secara tidak langsung, yakni Genzi Change Hydropower Consumption Service pada 19 Juni menginformasikan perusahaan bahwa pasokan listrik akan dihentikan mulai 19 Juni. Jadi anak perusahaan Bit Mining juga ini berencana untuk segera melakukan pemindahan peralatan penambangan mereka ya. Menurut pengumuman Bit Mining, operasi penambangan di Sichuan menyumbang sekitar 3% dari total pendapatan perusahaan di bulan Mei. Nah, teman-teman diketahui bahwa Sichuan salah satu provinsi terakhir ya yang di shutdown oleh pemerintah Cina atas aktivitas penambangan Bitcoin mereka ya kan. Nah, ternyata Bit Mining juga ada dari sebagian proses penambangan dari PT Bit Mining itu di provinsi Sichuan. Itu menghasilkan revenue 3% dari total pendapatan di perusahaan Bit Mining. San Feng Yang, CEO Bit Mining berkomentar, kami berkomitmen untuk melindungi lingkungan dan mengurangi jejak karbon kami. Kami telah memperluas operasi kami secara strategis di luar negeri sebagai bagian dari strategi pertumbuhan kami. Ini udah jelas teman-teman ya, sebenarnya perusahaan Bit Mining sudah menyadari bahwa dampak dari penambangan itu adanya penggunaan energi yang cukup besar ya, sehingga mengakibatkan quote and quote ya itu merusak lingkungan katanya. Itu yang didengungkan selama ini oleh negara-negara yang tidak menginginkan cryptocurrency itu beredar atau beroperasi di negara tersebut. Sebenarnya itu klise aja ya sebenarnya. Jadi pada dasarnya ya mereka tidak mau mata uang fiat mereka digeser ya dari cryptocurrency ya. Nah, ini udah jelas bahwa ya mau tidak mau, suka tidak suka, ini tantangan ya sebenarnya buat para penambang Bitcoin ataupun penambang kripto lainnya ya, bahwa renewable dari energi atau energi yang terbarukan untuk proses penambangan itu harus segera dicari solusinya. Karena itu terus yang didengung-dengungkan oleh negara-negara yang tidak menyukai Bitcoin ataupun dari cryptocurrency lain ya kan. Nah, ini harus segera dicari solusinya. Ya seperti kita ketahui di Venezuela di Venezuela ya. Di Venezuela dia menggunakan menggunakan energi dari energi hidro ya, air ya, tenaga air, kemudian tenaga vulkano ya. Nah, penambang-penambang ini harus bisa dapat mencari solusi untuk itu gitu. Bit Mining mengumumkan investasi di pusat data penambangan cryptocurrency di Kazakhstan pada bulan Mei. Pada bulan Mei. Itu juga telah berinvestasi di pusat data penambangan kripto di Texas ya. Nah, inilah teman-teman, sebenarnya kita lihat secara menyeluruh ke depan cryptocurrency atau kripto ya, itu atau lebih umum lagi itu blockchain ya, ke depan masih cerah ya. Tinggal sekarang bagaimana negara melihat dalam konteks ini sebagai apa gitu. Kalau melihat sebagai aset kelas baik seperti saham ya yang ada di Indonesia misalnya, saham lokal ya kan, ya menurut kita itu sah-sah aja, nggak ada masalah ya kan. Jadi sebagai aset yang bisa dipakai untuk sarana investasi ataupun trading ya, bagi mereka yang mau melakukan trading itu hampir sama dengan saham ya, dengan saham yang bisa dilakukan untuk investasi ataupun trading. Nah, tinggal pemerintah menyediakan regulasi ya kan, membuat regulasi ya, menyiapkan regulasi, kemudian mengatur agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya kan, buat
proses dari investasi ataupun trading tersebut. Jadi sebenarnya ini peluang ya kan, melihat secara kompleks bahwa blockchain adalah bentuk teknologi yang mengalami perubahan terus-menerus ke depan ya kan, yang bisa dipakai oleh pemerintah, baik itu khususnya Indonesia ya kan, untuk berbagai macam aspek, tidak hanya mengenai aset investasi saja untuk investasi ataupun trading, tapi berbagai macam aspek ya. Nah, ya pemerintah Indonesia harus mensupport untuk hal ini untuk ke depan, agar tidak ketinggalan dari negara-negara lain yang sudah istilahnya memanfaatkan blockchain ya kan, untuk kepentingan buat kemudahan bagi masyarakat atau warga mereka. Oke teman-teman, itu aja. Mudah-mudahan berguna buat teman-teman semua informasi ini ya. Informasi ini cukup positif ya kan, kita melihat bahwa investasi di kripto masih memiliki istilahnya peluang cukup bagus ya, tergantung cara pandang kita seperti apa. Oke, saya doakan teman-teman semua investasi ataupun tradingnya lancar dan profit. Oke, thank you.